Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam edukasi seputar puter pelung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah kutu pada puter pelung. Jadi nanti kita akan membahas juga tentang sebenarnya apa sih yang ditimbulkan dari munculnya kutu pada puter pelung, kemudian pencegahannya seperti apa, dan pengobatan untuk menghilangkan kutu itu bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas secara tuntas dalam video kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kutu yang timbul pada puter pelung, nah sebenarnya ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Di antaranya adalah yang jelas akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan burung, kemudian akan berpengaruh juga terhadap produktivitas burung puter itu sendiri. Nah, maka dari itu ketika kita melihat munculnya kutu yang ada pada puter pelung, nah setidaknya kita harus segera melakukan pengobatan. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengobati kutu yang ada pada puter pelung, sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara mencegah supaya kutu itu tidak muncul. Ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kutu pada puter pelung. Yang pertama adalah karena kurangnya kualitas kebersihan kandang. Nah, maka dari itu supaya kutu ini tidak muncul, nah selayaknya kita harus tetap selalu menjaga kualitas kebersihan kandang. Kita bersihkan kandang mungkin 2 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Nah, kemudian kita cek juga tempat sarang untuk bertelur. Nah, ini sebenarnya yang jarang sekali ya kita cek ya. Dan ini mungkin sering sekali muncul ketika sarang ini tidak pernah diganti. Karena dalam keadaan kotor, banyak kotoran di situ, kemudian kutu akan sangat mudah sekali muncul di sarang tempat bertelur. Kemudian faktor berikutnya yang sering memunculkan kutu pada puter pelung yaitu kurangnya kebutuhan akan sinar matahari. Jadi burung ini tidak pernah dijemur atau mungkin keadaan kandang yang jarang sekali terkena sinar matahari. Nah, maka dari itu supaya kutu ini tidak mudah muncul, nah setidaknya kita harus sering menjemur burung dan mengkondisikan supaya kandang itu sering terkena sinar matahari. Nah, itulah tadi cara sederhana pencegahan supaya kutu pada puter pelung itu tidak mudah muncul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membasmi atau mengobati kutu yang sudah muncul pada puter pelung. Caranya pun cukup mudah, tapi yang jelas kita siapkan dulu obatnya. Saya biasa memakai kutu tox, tapi kalau teman-teman ada referensi obat yang lain nggak ada masalah. Tapi yang jelas saya sarankan selalu memakai obat kutu yang aman. Kemudian obatnya kita masukkan sesuai takaran, kira-kira sebanyak 10 gram. Kemudian saya masukkan, saya biasa pakai ini ya. Saya masukkan ke dalam semprotan, kemudian kita aduk sampai merata. Baru setelahnya kita semprotkan ke burung secara langsung.
Kita semprot pelan-pelan sampai merata, baru kemudian burung kita jemur. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita melakukan penyemprotan, usahakan cuaca dalam kondisi cerah ya. Jadi setelah kita melakukan penyemprotan, baru burung langsung kita jemur. Nah, membasmi kutu dengan cara disemprot, saya pikir adalah cara yang lebih efektif ya, daripada kita membasmi kutu dengan cara menyediakan sebuah ember, kemudian kita taruh obatnya, kita mandikan burung satu-satu. Nah, dengan cara disemprot ini, hal yang lebih efektif dan efisien adalah kita bisa melakukan atau menyemprot burung secara bersama-sama, sehingga akan lebih menghemat waktu maupun tenaga. Nah, itulah tadi beberapa cara mudah bagaimana cara mencegah dan membasmi kutu yang ada pada puter pelung. Bagi Anda yang ingin berbagi tips dan sharing tentang bagaimana cara perawatan puter pelung, bisa bergabung di El Cakra Channel. Kita bersama-sama memajukan puter pelung Nusantara. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.